mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nilai-nilai kedua, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain dapat dilakukan dengan kemampuan memecahkan masalah dengan seksama. Hal itu adalah penilaian masing-masing dalam diri manusia. Yang utama adalah kekuatan untuk berhenti menyakiti. Mengontrol sesuatu adalah bagian dari kekuatan manusia. Kontrol untuk tidak menyakiti manusia adalah yang paling utama. Menyakiti seseorang itu mudah, tapi bagaimana dengan membuat manusia itu tidak takut dan merasa dilindungi? Sebagaimana yang manusia yang memiliki agama tidak boleh bersikap semena-mena terhadap orang lain. Di dalam kehidupan tidak boleh saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Karena kalau saling menyakiti satu dengan yang lainnya, maka hidup tidak akan pernah rukun. Pasti sesuatu ada rasa pasti ada rasa ingin menyakiti dalam diri manusia. Maka dengan itu tidak boleh memperlakukan orang lain dengan semena-mena, karena semua orang memiliki hak masing-masing di dalam kehidupannya. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yaitu nilai-nilai sila kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Banyak orang yang menganggap kesuksesan adalah tanda bahwa manusia itu telah berhasil. Tapi berapa banyak seseorang yang tidak dapat meraih kesuksesan di dunia ini? Apakah mereka telah gagal sebagai manusia? Pendapat seperti itu salah. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan bukan dinilai melalui kesuksesan seseorang saja, tetapi nilai melalui pengertian dasar terhadap manusia itu sendiri. Ada banyak tipe manusia di muka bumi, melakukan perbuatan baik dan buruk, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan hal yang keterbalikannya pula. Orang baik belum tentu bisa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Bisa saja sisi berbeda yang melakukannya. Hal tersebut bukan dinilai melalui sikap dasar manusia, melainkan dari kesadaran manusia sendiri untuk berbagi, memberi serta hidup bersama, supaya kehidupan bangsa Indonesia bisa terus bersatu. Harus bisa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Salah satunya dengan cara saling menghormati antara sesama pemeluk agama yang berbeda, agar tidak terjadi saling menyalahkan, saling kesalahpahaman antara umat beragama yang satu dengan umat beragama lain, atau yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Baik, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nilai sila-sila kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan merupakan bentuk kesadaran yang membuat manusia menjadi satu, berkelompok, berorganisasi, dan menjalin hubungan dengan manusia lainnya. Bersatu padu, saling bersama, dan saling bercengkrama adalah sifat manusia paling dasar. Akan tetapi untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila, hendaknya manusia mau bersama dengan siapapun juga. Bila itu tidaklah mungkin melihat kelas dan tahta, dan saat rasa itu sudah tidak lagi menjadi acuan,
hendaklah manusia memberi sedikit atau lebih kebaikan, seperti yang dilakukan terhadap manusia yang dicintai. Kemudian kita beralih kepada berani membela kebenaran dan keadilan. Nilai-nilai sila kedua, berani membela kebenaran dan keadilan. Setiap manusia punya sisi baik dan sisi buruk. Selalu ada dimanapun itu. Saat kebenaran tidak bisa, manusia yang berperasaan peka, tidak sampai hati atau tidak tegar, atau tahu bahwa itu adalah suatu perbuatan salah. Orang lain akan diam memikirkan, apalagi bila tidak bisa membela. Suatu hal kepedihan nyata yang akan melahirkan masalah di suatu saat nanti. Saat tidak tahan terhadap sesuatu yang tidak diinginkan, maka dari itu sebenarnya untuk membela kebenaran dan keadilan diperlukan sisi pengambil alih risiko yang manusia lakukan dalam membelanya. Kadang awan gelap serta hujan lebat menyertai mereka, diselingi dengan faktor-faktor sisi gelap, membuat manusia menjadi terhenti untuk melakukan pembelaan. Sebenarnya membela kebenaran dan keadilan bukan hanya untuk mengungkap perbuatan jahat saja, melainkan untuk setiap warga negara yang tinggal di dalamnya, hak manusia dan persamaan derajat. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Nilai-nilai sila kedua, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang lemah ketika berdiri sendiri. Akan tetapi manusia akan menjadi kekuatan yang sangat besar jika bergabung dan menjalin hubungan positif dengan manusia yang lainnya. Sudah selayaknya sesama manusia dalam sebuah bangsa harus bahu-membahu bersaing dengan negara-negara lain secara positif dengan memberikan kemakmuran rakyat yang itu bisa menjadi setiap terhadap pemerintah sendiri. Pemerintah layaknya seperti guru mereka bisa mengajaknya secara baik dengan kepada seperti halnya murid, yaitu rakyat bangsa banyak untuk saling bekerja sama dan tidak menganggap musuh orang lain. Dengan begitu, keramahan yang dihasilkan bisa disampaikan ke negara lain. Lalu terciptalah kerjasama yang baik dengan bangsa lain, karena bila masalah, konflik, dan perseteruan belum diselesaikan terhadap orang atau sendiri, sebagaimana jika dikatakan adalah belum welcome terhadap bangsa lain. Peristiwa masa lalu dengan mengajarkan kehormatan bangsa di hadapan rakyat, suatu yang berinteraksi dengan bangsa yang lain tanpa persatuan, pemerintah seakan bekerja sendiri. Baik mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nilai-nilai sila kedua mengembangkan sikap hormat dan menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sebagai individu yang beragama,
Sifat hormat menghormati harus bisa dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Bila sikap hormat menghormati ini tidak dikembangkan, maka kehidupan bermasyarakat tidak akan pernah sejahtera. Apalagi bila di dalam masyarakat sudah tercipta sikap menghormati, maka bangsa Indonesia tidak bisa atau tidak mudah bangsa Indonesia bisa dengan mudah menjalin kerjasama dengan bangsa lain, baik kerjasama bisnis maupun kerjasama yang lain. Dengan itu, hidup berdampingan dengan bangsa lain juga akan memberikan ketentraman bagi bangsa Indonesia.